Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Kusuma Dewi, peserta Latsar dari Kabupaten Kaur, golongan 2, angkatan 2, kelompok 3, tahun 2022, dengan Coach Ibu Novianti SPMSI. Adapun kegiatan saya pada hari ini adalah mempelajari modul dan bahan tayang agenda 4, yaitu aktualisasi dan habituasi. Namun sebelum itu, saya ingin sedikit bercerita tentang tahapan-tahapan Latsar yang sudah saya lewati. Tahapan yang pertama yaitu MOOC. Pada kegiatan MOOC, kita sepenuhnya melakukan kegiatan secara mandiri. Di dalam MOOC ini ada bahan ajar berupa modul, PowerPoint, dan juga video singkat. Dan kita harus mengumpulkan tropi-tropi yang pada akhir kegiatan MOOC kita harus mengerjakan soal evaluasi. Setelah mengikuti tahapan pembelajaran secara MOOC, saya mengikuti tahapan pembelajaran selanjutnya, yaitu tahapan pembelajaran distancing learning, yaitu merupakan pembelajaran jarak jauh yang terdiri dari pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus merupakan tahapan pembelajaran yang dibimbing oleh coaching dengan pemberian materi melalui virtual Zoom. Sedangkan asinkronus merupakan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh coach, baik secara individu maupun tugas kelompok. Nah, pada saat ini saya sedang dalam tahapan pembelajaran distancing learning. Kemudian tahapan pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran habituasi atau off campus. Pada pembelajaran habituasi ini, kita melaksanakan rancangan aktualisasi. Kemudian yang terakhir pada tahapan klasikal, yang mana kegiatan ini akan dilaksanakan di BPSDM Bengkulu. Sekarang kita membahas tentang habituasi dan aktualisasi ya, di mana habituasi diartikan sebagai pembiasaan dan bersifat intrinsik, dan bisa juga diartikan membiasakan diri untuk berperilaku sesuai nilai sehingga terbentuk karakter diri secara ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasikan melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Aktualisasi dan habituasi pun sangat berkaitan erat dengan pembelajaran agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Semuanya berkaitan erat sehingga akan membentuk PNS yang profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke alur pikir proses perancangan aktualisasi Latsar CPNS. Hal pertama yang kita lakukan yaitu melihat lingkungan sekitar. Kemudian menemukan isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat atau di instansi tempat kita bekerja. Setelah itu, isu tersebut kita identifikasi dengan sikap peduli dan kritis. Kemudian, kita refleksikan dengan kondisi dan instansi yang bertautan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Sumber isunya bisa berasal dari individu, organisasi, maupun unit kerja. Sedangkan lingkup isunya bisa dari tugas dan fungsi jabatan, tugas dan fungsi unit kerja, tugas dan fungsi organisasi. Kemudian, setelah diidentifikasi, isu tersebut kita deskripsikan dengan menggunakan teknik isu scan, di mana isu tersebut nanti akan mengandung data atau fakta, ada penyebab, ada dampak, dan ada kaitannya dengan agenda 3. Kemudian, isu tersebut kita tetapkan menjadi core isu dengan teknik penapisan, yaitu melalui teknik APKL atau USG. Nah, untuk menetapkan core isu, kita harus berkonsultasi juga dengan mentor atau atasan kita. Kemudian, buat kalimat isu yang membuat kalimat negatif, singkat, jelas, ada fokus, ada lokus, dan juga ada waktu. Setelah itu, kita temukan penyebab
isu tersebut dengan teknik fishbone. Lalu, kita cari gagasan kreatif dengan menggunakan teknik problem solving. Tentunya kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan isu tersebut. Lalu, wujudkan gagasan dalam kegiatan minimal 4, tapi sebelumnya kita konsultasikan dengan mentor atau teman sejawat yang bisa kita jadikan role model. Demikianlah kegiatan yang saya lakukan pada hari ini. Dengan segala kegiatan yang dilakukan, diharapkan kita dapat menjadi PNS yang profesional, berkualitas sebagai pelayan masyarakat.